Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tuntas masalah syafa'ah. Kita sudah membahas tuntas masalah syafa'ah, dalil-dalil baik daripada Al-Quran maupun daripada hadis. Dan dalam hadis itu tersebut hadis-hadis mutawatir tentang adanya syafaat di hari akhirat. Dan itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kecuali kelompok Mu'tazilah, dan itu pun tidak semua mereka. Ada beberapa tokoh Mu'tazilah yang mengimani dan meyakini akan adanya syafaat, tetapi dalam beberapa bentuk saja, tidak semuanya, tidak secara umum. Juga sudah kita jelaskan bentuk-bentuk syafaat di hari akhirat nanti. InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallah, wal jannatu wan naru makhluqatani, dan surga juga neraka makhluqatani adalah makhluk, dua makhluk yang diciptakan oleh Allah. La tafniyani, yang keduanya tidak akan fana, artinya tidak akan habis masanya. Wala tabidani, juga tidak bermakna seperti kekal zat Allah. Wa inna Allah ta'ala khalaqal jannah wan nara qabla al-khalqi, dan Allah telah menciptakan surga dan neraka. Ini kalam daripada Imam At-Tahawi. Di pada malam ini kita pembahasan tentang surga dan neraka dalam pemahaman akidah. Ada dua pembahasan di sini. Yang pertama, surga dan neraka itu apakah sudah ada atau belum ada, tetapi nanti diciptakan oleh Allah setelah kiamat. Itu pembahasan yang pertama tentang surga dan neraka ini. Pembahasan yang kedua, surga dan neraka ini itu kekal, itu abadi, atau dia tidak kekal. Kalau kita katakan kekal surga dan neraka, maka penghuni surga akan kekal dalam surga, dan penghuni neraka akan kekal dalam neraka tanpa ada akhir. Dan kalau kita katakan surga tidak kekal dan neraka tidak kekal, maka penghuni surga ada batas, ada limit waktu. Demikian juga penghuni neraka ada batas, ada limit waktu. Nah, ini dua pembahasan seputar surga dan neraka. Yang pertama disebutkan di sini adalah Ahlus Sunnah ala anna al-jannata wan nara mawjudatani al-an. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua sepakat bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Artinya sudah diciptakan oleh Allah. Ini dalam pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ba'dul Mu'tazilah, adapun sebagian orang-orang Mu'tazilah, qalu, mereka berpendapat, satukhlaqani yaumal qiyamah. Mereka berpendapat bahwa surga dan neraka itu akan diciptakan nanti ketika hari kiamat. Dalam pemahaman Mu'tazilah,
Surga dan neraka itu belum ada. Galom na. Kajian Cina itu. Ketika kiamat baru Allah ciptakan surga dan neraka. Ini pemahaman orang-orang Mu'tazilah. Sedangkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah sebagaimana ditunjukkan, dikuatkan oleh dalil-dalil yang banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Syekh Atiyah Saqar dalam Ahsanul Kalam menyebutkan fihi ahadits la tuhsa, tentang bahwa surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan. Itu terdapat banyak hadis yang tidak bisa dihitung jumlahnya, banyak sekali. Wa dalilul ladzi i'tamada alaihi ahlus sunnah, adapun dalil yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bahwa surga dan neraka sudah ada, sebagaimana di sini disebutkan dalam kitab Asy-Syarhul Kabir 'ala al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Syekh Sa'id Faudah. Wal dalilul ladzi i'tamada alaihi Ahlus Sunnah, dalil-dalil yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah, itu banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi Muhammad telah melihatnya. Melihatnya siapa di sini? Melihat malaikat Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril sekali lagi. Di mana itu? 'Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha. Ini ketika malam Isra dan Mi'raj. Di pada sidratul muntaha Nabi Muhammad melihat kembali Rasulullah. 'Indaha jannatul ma'wa. Nah, di tempat itu, di Sidratul Muntaha, dekat berdiri malaikat Jibril, disitulah terletak Jannatul Ma'wa. Cukup jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jannatul Ma'wa, surga ma'wa. Salah satu surga daripada surga-surga yang telah Allah ciptakan. Itu di antara dalil daripada Al-Quran. Kemudian dalil daripada hadis. Wa ma warada fil kitabi min wasfin lil jannah wan nar wa kadzalika ma warada fil hadis min dzalik. Demikian juga tersebut dalam hadis nahwa ma warada fi su'alil qabri bi anna ar-rajula yura maq'aduhu minal jannati aw minan nar. Sebagaimana hadis ketika di kuburan nanti itu kita akan melihat, akan Allah perlihatkan sebagian orang-orang ahli maksiat akan tempatnya di dalam surga atau neraka. Kan disebutkan dalam sebuah hadis, al-jannatu hufratun rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niran. Kuburan itu bisa jadi salah satu lubang daripada lubang surga atau lubang daripada lubang neraka. Jadi surga itu kalau orang baik-baik, maka nampak bagi dia semacam ada saluran, nampak surga. Kalau orang yang jahat, nampak juga bagi dalam kubur, nampak bagi dia semacam ada saluran, nampak neraka. Ini menunjukkan bahawa surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah. Wa min dzalika, di antara dalil yang jelas daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari, An Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? In khasafatis syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pada masa Rasulullah terjadi gerhana matahari. Pada siang hari terjadi gerhana matahari. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah mengajak sahabat-sahabat untuk salat gerhana matahari. Faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah. Kemudian Rasulullah
melakukan salat, membacakan surat. Cukup panjang salatnya. Sekira-kira kalau kita baca surah Al-Quran selesai satu surat Al-Baqarah. Itu panjang proses salat Rasulullah bersama para sahabat ketika gerhana matahari. Summa raka'a ruku'an tawila. Jadi berdiri saja seukuran satu surat Al-Baqarah, kemudian ruku' juga ruku' yang panjang. Wa dzakara wasfas salat, dan terus Abdullah bin Abbas menceritakan kondisi salat Rasulullah ketika gerhana matahari waktu itu. Summa sajad, kemudian Rasulullah sujud. Summa sarafa wa qad tajallatis syams, selesai salat, matahari sudah selesai, tidak terjadi gerhana lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. La yaksifani li mauti ahadin wa la li hayati. Dia tidak akan terjadi gerhana ini untuk kehidupan seseorang atau mati seseorang, mutlak atas keinginan Allah. Fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah. Kalau kamu melihat itu terjadi, fadhkurullah, maka ingatlah Allah. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Qalu, setelah selesai salat, kata Abdullah bin Abbas, qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi ketika engkau salat, ketika proses salat, ketika engkau salat, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik. Ketika engkau salat, kami seperti melihat engkau itu seperti ingin menyentuh sesuatu. Ketika engkau salat, kami melihat engkau tadi seperti menyentuh sesuatu, ingin ambil sesuatu. Summa ra'ainaka ka'ka'ta. Kemudian kami melihat engkau seperti agak sedikit lama, kebingungan ketika mau mengambil, kemudian terhenti seperti ini, seperti melihat sesuatu. Nah, ditanya oleh para sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasulullah, inni ra'aitul jannah. Kata Rasulullah, jadi ketika aku salat, ketika aku mengimami kalian salat, aku melihat surga. Jadi nampak surga. Jadi Rasulullah melihat surga baik ketika dalam mimpi maupun ketika langsung dengan mata kepala beliau dalam keadaan tidak tertidur. Nah, kata Rasulullah, inni ra'aitul jannah. Tadi aku melihat surga. Jadi seolah-olah tadi surga nampak di depan mata Rasulullah. Fatanawaltu an unqudan. Ketika nampak surga di depanku, maka nampaklah kebun-kebun surga, nampaklah pohon-pohon surga, nampaklah buah-buah daripada buah-buah di surga. Ya. Fatanawaltu unqudan. Ketika nampak seperti itu, maka aku menjulurkan tangan ingin mengambil unqudan. Apa makna unqudan? Serangkai buah-buah. Ya, serangkai buah-buah inab, serangkai buah-buah anggur. Karena saya tinggal ke Semayang, tiba-tiba ada surga itu, seperti nampak isi surga, nampaklah buah-buah surga. Maka Rasulullah ingin mengambil. Tanawaltu unqudan. Nampak. Aku ingin mengambil ketika itu karena nampak, ingin ku ambil serangkai buah-buah anggur. Ya. Walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Seandainya tadi dalam solat aku berhasil mengambil serangkai buah-buah anggur itu, maka kalian akan bisa memakannya sampai hari kiamat, tidak habis-habis. Jadi begitu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Tapi ini tidak terjadi, artinya tidak bisa Rasulullah tidak berhasil untuk ambil. Jadi kita umat Nabi Muhammad tidak atau belum pernah merasakan makanan daripada surga. Namun itulah salah satu kelebihan Bani Israel. Bani Israel sudah pernah merasakan makanan daripada surga atau buah-buah daripada surga, yaitu manna wassalwa. Tapi kita umat Nabi Muhammad, Allah berikan kelebihan di segi yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang Allah putuskan di muka bumi, yang Allah ciptakan di muka bumi. Ada kelebihan lain, itu banyak sekali. Nah, hadis ini menjadi dalil, ya,
bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kemudian pendapat Mu'tazilah, mereka mengatakan surga dan neraka belum ada. Nanti ketika kiamat baru Allah ciptakan, nanti, kata Mu'tazilah. Apa dalil mereka? Mereka juga punya dalil. Wa amma mastadalla bihi al-mukhalif nahwa qawlihi ta'ala. Adapun dalil orang-orang Mu'tazilah, di antaranya firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Kemudian ayat yang lain, wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada sekarang itu pada suatu saat nanti akan hancur semua, akan fana semua. Kullu halik, semua akan hancur, akan lenyap, illa wajhah, kecuali Allah. Ini dalil orang Mu'tazilah. Kuat juga dalil. Dalil. Langsung ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bagaimana? Sebelumnya sudah ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, banyak sekali. Khalidina fiha abada, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian kata-kata khalidina fiha abada, banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran. Muhkamat, jelas semua. Bagaimana dengan ayat ini? Nah, disebutkan bahwa ayat yang bersifat mutasyabihat ini dikembalikan kepada muhkamat. Maka artinya bahwa ayat ini umum, sedangkan surga dan neraka itu khusus. Itu suatu jawaban daripada ulama. Ada jawaban yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Said Fauda, bahwa bisa saja kalau memang ayat ini harus kita maknakan semua akan lenyap nanti hari kiamat kecuali Allah, maka bisa saja surga dan neraka nanti juga akan lenyap, kemudian Allah ciptakan kembali. Namun kita tidak bisa membantah, tidak bisa memungkiri bahwa surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan, karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Ini masalah pertama tentang surga dan neraka, bahwa keduanya sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah. Kita kemudian ke masalah yang kedua. Apa itu masalah yang kedua tentang surga neraka? Dan neraka seperti kita sebutkan tadi. Apakah surga dan neraka ini kekal? Atau surga dan neraka ini tidak kekal? Sepakat para ulama. Bahkan ijma' para ulama. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazmin dalam kitab Maratibul Ijma'. Ijma' ulama bahwa surga dan neraka ini kekal. Tidak ada batas, tidak ada masa habis, bahwa surga dan neraka ini kekal. Ijma' ulama. Dan dinukilkan oleh Ibnu Hazmin dalam kitab Maratibul Ijma'. Kata Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari, ini Ibnu Hazmin orang yang paling kritis terhadap ijma' ulama. Kata Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari, Ibnu Hazmin orang yang paling kritis terhadap ijma' ulama. Beliau tidak mudah menerima ijma'. Bahkan banyak ijma' yang beliau tidak mengambil itu ijma'. Kata Syekh Zahid Al-Kausari, kalau Ibnu Hazmin sudah mengatakan suatu persoalan itu ijma', maka itu benar-benarlah ijma'. Dan itu sangat kuat. Dan kalau kita lihat faktanya, tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang bahwa surga dan neraka itu kekal. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ijma' sudah. Dibahas dalam banyak kitab. Antara Syekh Muhammad Zaid Al-Kausari dalam salah satu tulisannya yang dikumpulkan dalam Maqalat Al-Kausari. Kemudian Syekh Said Fauda, banyak sekali, panjang sekali pembahasannya tentang persoalan ini. Dan ulama-ulama yang lain seperti Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin Subki mengarang kitab secara khusus Al-I'tibar bi Baqa'il Jannati wan Nar, khusus
tentang bahwa surga dan neraka itu kekal. Tidak ada perbedaan pendapat. Kecuali ada sedikit yang berbeda. Siapa itu? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hanya beliau ini yang berbeda sedikit. Dan kita pun terheran dalam hal ini kenapa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama. Hampir semua ulama ijma'. Ibnu Hazm mengatakan ijma'. Semua ulama mengatakan ijma'. Maka Imam As-Subki mengatakan wa man khalafahu, barang siapa yang berani melawan ijma' ini faqad kafar, maka dia telah berbuat sesuatu yang membawa kepada kekufuran. Kecuali Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mereka mengatakan tidak ada ijma'. Tapi ini masalah khilafiyah. Kemudian dinukilkan oleh Ibnu Abil Izz. Ibnu Abil Izz ini salah seorang pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Ibnu Abil Izz. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa pendapat tentang kekal neraka dan surga. Dan kalau kita lihat dalam kitab yang beliau tulis, beliau hanya menukilkan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah saja. Dari kitab Hadil Arwah. Dalam kitab Hadil Arwah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 3 pendapat yang menyebutkan bahwa yang pertama, surga dan neraka itu kekal. Pendapat yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, artinya fana. Pendapat yang ketiga, surga saja yang kekal, sedangkan neraka tidak kekal. Dan nanti diperparah persoalan ini ketika ujung-ujung akan menghasilkan bahwa nanti penghuni neraka, ini tadi mengatakan bahwa neraka tidak kekal. Jadi mereka mengatakan bahwa nanti penghuni neraka itu akan pindah. Akan pindah dengan rahmat Allah, akan pindah ke surga. Apa efek daripada pendapat ini? Efek pendapat ini cukup serius. Maka Fir'aun insyaAllah akan berjumpa dengan kita di surga. Haman akan berjumpa dengan Rasulullah di surga. Ini efek daripada pendapat ini. Maka oleh karena itu, ulama membantah pendapat ini. Salah seorang yang sangat serius membantah pendapat ini adalah Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini, beliau satu masa dengan Ibnu Taimiyah. Maka beliau langsung melihat pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah, langsung mendengarnya bahkan, dan langsung membantahnya selama Ibnu Taimiyah masih hidup. Bukan hanya masalah ini, banyak masalah-masalah lain, baik masalah akidah maupun masalah fikih. Namun sebelum kita melihat persoalan Ibnu Taimiyah ini, mari kita lihat persoalan perbedaan ini. Langsung kita lihat bagaimana bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebelumnya tidak ada yang bilang. Sebelum Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak ada yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Tidak ada. Khusus beliau berdua ini. Ibnu Taimiyah yang pertama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah muridnya mengambil daripada Ibnu Taimiyah. Kemudian disebarkan oleh Ibnu Abil Izz. Kemudian dipakai oleh banyak orang hari ini. Nah, apa kata Ibnu Abil Izz? Ya, dalam kitabnya itu syarah terhadap akidah Tahawiyah, anna mas'alata fana'in nar qad ikhtalafa fiha ahlu sunnah wal ulama'u minhum min as-salafi wal khalaf. Kata Ibnu Abil Izz bahwa sesungguhnya tentang surga dan neraka ini kekal atau tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah, baik dari salaf maupun khalaf.
Wa anna lahum fiha qaulaini, kata Ibnu Abil Ais, mereka ada dua pendapat. Innaha tabqa kal jannah, sesungguhnya neraka dan surga ini kekal. Sesungguhnya neraka itu kekal seperti surga. Wasani, dan pendapat yang kedua, neraka itu tidak kekal, artinya fana. Innaha tafni. Wa nasabal qawla bi fana'in nar ila jama'atin minas salaf wal khalaf. Di Ibnu Abil Ais mengatakan pendapat ini adalah pendapat salaf dan khalaf. Artinya ada beberapa riwayat di Ibnu Taimiyah memegang beberapa riwayat daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Dari Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan itu, kata Ibnu Taimiyah. Namun riwayat ini dibantah langsung oleh Syekh Albani. Ya. Riwayat ini, riwayat daripada Umar bin Khattab, itu dibantah langsung oleh Syekh Albani sendiri. Albani merupakan salah seorang yang fanatik kepada Ibnu Taimiyah. Beliau membantah riwayat ini. Apa kata Syekh Albani terhadap penukilan Syekh Abid bin Humaid dalam tafsirnya terhadap riwayat Umar bin Khattab ini? Apa kata Syekh Albani? Dha'ifun. Riwayat itu lemah. Tidak benar. Ada riwayat dari Umar bin Khattab yang mengatakan bahawa sebagaimana neraka itu kekal, sebagaimana neraka itu lama proses panjangnya, tapi suatu saat penghuni akan keluar dan masuk surga. Tidak ada perkataan seperti itu daripada Umar bin Khattab. Tapi ini langsung dibantah riwayat ini oleh Albani. Apa kata Albani? Dha'ifun li'annahu min riwayatihi 'anil Hasan. Jadi hadis ini tidak sampai kepada Umar bin Khattab. Di antara perawi yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah, antara perawi yang satu dengan Umar bin Khattab, di tengah-tengahnya ada satu perawi yang tak ada sebenarnya. Tak dengar beliau ada daripada Umar bin Khattab. Kenapa bisa sampai? Maka kata Syekh Albani, ini hadis dhaif. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyatakan demikian ternyata dalam kitab Hadil Arwah. Apa kata beliau? Wal Hasan. Jadi yang mendengar dari Umar bin Khattab itu Hasan. Ada namanya perawi namanya Hasan. Ya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wal Hasan lam yasma' min Umar. Tidak ada hadis itu, tidak ada riwayat ini. Karena Hasan tidak pernah mendengar atau mengambil hadis daripada Umar bin Khattab. Ini di segi periwayatan, ya, di segi periwayatan, di segi sanad riwayat yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah untuk mengatakan bahawa surga dan neraka itu adalah fana. Bahawa neraka itu fana. Ibnu Taimiyah mengatakan neraka itu fana. Nanti neraka akan hancur. Ketika neraka selesai, penghuni neraka keluar. Kemana mereka? Masuk surga semua. Jadi segi riwayat ini adalah lemah, ya, dhaif. Dan secara tuntas telah disebutkan oleh Imam As-Subki dalam kitab yang saya sebutkan tadi, risalahnya Al-I'tibar bi Baqa'il Jannah wan Nar. Wa ba'du, kata Imam As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki yang hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah. Imam Taqiyuddin As-Subki punya anak beliau namanya Imam Tajuddin As-Subki. Dua-duanya ulama besar. Kalau Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Taqiyuddin As-Subki ini, beliau sudah mencapai tingkat mujtahid. Di pada masa Ibnu Taimiyah itu ada hidup beberapa ulama besar, di antaranya Imam Taqiyuddin As-Subki, kemudian di antaranya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid ini juga mujtahid. Ada banyak ulama mengatakan beliau ini
mujaddid. Allah bersabda dalam sebuah hadis, "Innallah yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddid lahum dinahum." Sesungguhnya Allah akan menghidupkan setiap 100 tahun sekali seorang pembaharu, seorang mujaddid untuk memperbaharui agama ini, untuk menjaga agama ini. Maka para ulama mengatakan salah seorang di antara mereka, ini Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid pernah memuji Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Daqiq Al-Aid ketika memuji Ibnu Taimiyah? Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Taimiyah ini, kalau beliau menyampaikan ilmu, seolah-olah ilmu itu seperti berjalan di depan mata beliau. Jadi begitu luas, begitu cerdasnya, kuat hafalan Ibnu Taimiyah. Maka tidak benar ketika orang-orang hari ini mengatakan banyak ulama pada masa Ibnu Taimiyah itu dengki kepada Ibnu Taimiyah, sehingga mereka memprovokasi pemimpin-pemimpin ketika itu untuk memenjarakan Ibnu Taimiyah. Tidak tepat perkataan seperti ini. Bagaimana mungkin kita membela seorang ulama, kemudian ulama yang lain kita katakan semua bodoh, ulama yang semua kita katakan dengki, ulama yang lain semua kita katakan iri hati? Tidak mungkin. Dan Ibnu Taimiyah ini, beliau punya dua murid, punya dua model murid. Tapi kalau Abu Zahra mengatakan 3 model murid. Ini kita berbicaralah sedikit tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya 3 model murid. Kata Abu Zahra dalam kitabnya Ibnu Taimiyah judulnya. Kata Abu Zahra, model yang pertama murid Ibnu Taimiyah itu model yang sangat fanatik dengan beliau. Siapa ini? Itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini sangat fanatik dengan Ibnu Taimiyah. Apapun yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, apapun disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, itu beliau pegang kuat. Bahkan banyak isi-isi kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah secara keseluruhan itu daripada Ibnu Taimiyah. Kemudian model yang kedua, itu model seperti tidak fanatik. Artinya mereka mendukung Ibnu Taimiyah sangat kuat, namun di sisi lain mereka juga mengkritisi Ibnu Taimiyah. Ini model murid Ibnu Taimiyah yang kedua. Siapa mereka? Seperti Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Katsir. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Katsir, ini dua orang ini murid Ibnu Taimiyah, tapi tidak fanatik, tidak seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Az-Zahabi kalau kita lihat dalam kitab Siyar A'lamin Nubala dan dalam beberapa kitab beliau yang lain, beliau begitu luas, begitu dalam pujiannya kepada Ibnu Taimiyah. Tapi beliau juga ada hal yang beliau kritisi tentang Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Bahwa Ibnu Taimiyah ini ada sedikit hiddah. Apa itu hiddah? Sedikit kasar. Jadi kalau ngomong itu ilmunya luas, ilmunya dalam, hafalannya kuat, cerdas. Siapapun baik yang pro maupun yang kontra kepada Ibnu Taimiyah semua mengakui kecerdasan, kelebihan, keluasan ilmu Ibnu Taimiyah. Tapi kata Imam Az-Zahabi, cuman ada sedikit dalam ketika beliau berbicara itu hiddah. Ketika beliau membantah orang lain itu agak sedikit keras caranya. Ketika beliau menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mengatakan kufur kepada orang lain, itu kurang. Pokoknya agak sedikit kasar. Ini kata Imam Az-Zahabi. Kemudian, ini model yang kedua. Jadi objektif. Tidak fanatik, tidak melawan. Model yang ketiga, ini model lawan habis. Titip mata cici lagi yang model itu. Setiap orang itu ada yang mendukung 100%, ada yang melawan 100%, ada yang objektif. Model yang ketiga, ada yang melawan habis. Siapa di antaranya? Abu Hayyan Al-Andalusi. Di Abu Hayyan Al-Andalusi ini pengarang tafsir Al-Bahrul Muhit. Tafsir Al-Bahrul Muhit itu luas kan. Tafsir lebih di situ.
lebih kepada sisi bahasa. Nah, Abu Hayyan Al-Andalusi pernah datang ikut pengajian dengan Ibnu Taimiyah. Entah bagaimana kemudian berdiskusi dengan Ibnu Taimiyah, maka kena hati Abu Hayyan. Cepeh kan. Lagi berapa oleh Imam Zahabi, Ibnu Taimiyahnya bahasa kan agak jih maju. Nya urang hana hati-hati nasihat kena. Maka salah satu orang yang kena ini Abu Hayyan Al-Andalusi. Bila datang ikut pengajian Ibnu Taimiyah, kemudian bagaimana entah proses diskusi, kenalah Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau ahli bahasa. Abu Hayyan Al-Andalusi ulama bahasa, ahli bahasa. Tapi Ibnu Taimiyah mengkritik Abu Hayyan Al-Andalusi di bidang spesialis Abu Hayyan Al-Andalusi. Dan cara mengkritiknya agak sedikit keras, seperti meremehkan Abu Hayyan Al-Andalusi. Maka pulang Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau sangat marah. Sampai beliau tidak terima apapun, tidak mau dengar lagi Ibnu Taimiyah. Tidak mau terima apapun apa Ibnu Taimiyah lakukan. Kemudian beliau mengkritik. Dan di antara yang sangat keras mengkritik Ibnu Taimiyah adalah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Ini Imam Taqiyuddin As-Subki bukan sembarang orang. Ini imam besar. Bahkan banyak ulama mengatakan beliau sudah sampai pada derajat mujtahid, sudah sampai pada kemampuan berijtihad. Nah, di antara yang berkomentar tentang Imam Ibnu Taimiyah ini, Ibnu Daqiq tadi, Ibnu Daqiq Al-Aid. Jadi sudah saya sebutkan tadi kata Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Taimiyah ini hafalannya kuat. Kalau dia ngomong seperti dia melihat ilmu itu berjalan di depan matanya. Di komentar Ibnu Daqiq Al-Aid. Tanya yang dengar, wahai Imam, apakah Anda pernah ngomong dengan Ibnu Taimiyah? Anda ini puji dia. Anda pernah ngomong enggak dengan Ibnu Taimiyah? Ditanya sama orang itu, orang yang mendengar Ibnu Daqiq Al-Aid. Anda pernah ngomong enggak sama beliau? Anda pernah diskusi enggak sama beliau? Jadi burungnya kena tanya, nak sembarangan puji pokoknya. Nan pernah diskusi, nan pernah pegang hafal langsung. Apa kata Ibnu Daqiq Al-Aid? Inni uhibbus sukut wa huwa yuhibbul kalam. Bukan tak pernah ngomong, bukan tak pernah diskusi. Cuman aku ini orang yang suka tak banyak ngomong. Sedangkan Ibnu Taimiyah ini suka banyak ngomong. Bahkan tak pernah saya ngomong dengannya. Jadi, inilah beberapa kondisi, beberapa ulama dan komentar tentang Ibnu Taimiyah yang mereka semua hidup pada masa Ibnu Taimiyah. Maka beginilah cara ketika kita melihat seseorang. Ketika kita melihat seseorang ulama, mengomentari seorang ulama, itu harus seperti itu. Tidak bisa dengar-dengar saja, kemudian langsung memvonis. Ini sesat, ini tidak sesat. Ini ahlun nar, ini bukan ahlun nar. Ini mubtadi, ini bukan mubtadi. Tidak bisa seperti itu. Ketika kita mengomentari seseorang, seperti ini masalahnya. Ini seperti masalah persoalan surga neraka kekal enggak. Ibnu Hazmin jelas mengatakan barang siapa yang melawan ijma' ulama, salah satunya pada masalah ini, nanti bisa dalam maratibul ijma', barang siapa yang melawan ijma' ini faqad kafar, maka dia telah kafir. Memang gimana? Sudah berkafir Ibnu Taimiyah. Inilah yang saya sampaikan. Ini tujuan saya sampaikan ini sedikit tentang Ibnu Taimiyah. Jadi ada persoalan-persoalan yang memang ada, misalnya ada ungkapan, ada penjelasan yang kalau kita lihat penjelasan itu ternyata salah dan salahnya fatal, bisa membuat orang itu kafir. Apakah kemudian kita katakan langsung orang itu kafir? Ini beda caranya. Mengatakan perbuatan itu kufur dengan mengatakan seseorang kafir itu beda. Ikan bang, nyoput kok nyambut kafir, maka kok yang kafir. Bukan begitu cara mengkafirkan seorang. Anak semudah lagi nya. Kan kita balik jaro, ya, bukan seperti membalikkan tangan. Ketika mengkafirkan seseorang, itu sama mengatakan orang tersebut ahli neraka. Kemudian kalau orang tersebut kafir, dia dipisahkan dengan istrinya, hak warisan tidak dapat.
Dan banyak persoalan-persoalan lain timbul di belakang. Kata-kata kafir, kata-kata murtad, kata-kata syirik. Tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan, memusyrikkan atau mengatakan seorang itu telah murtad. Jadi memanglah di sini kita disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini dua ulama ini mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang apakah surga dan neraka kekal. Padahal para ulama tidak berbeda pendapat. Ijma' ulama. Ijma' ulama. Banyak sekali ayat-ayat. Dikata Imam As-Subki, kita kembali. Wa inna i'tiqadal muslimin anna al-jannata wan nar la tafniyani. Wa qad naqala Abu Muhammad Ibnu Hazmin al-ijma'a ala dhalika. Telah disebutkan etikat muslimin ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin, bahwa surga dan neraka itu adalah tidak fana, ada kekal. Yang ada sedikit itu Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini kelompok Jahmiyah, dia di luar garis nanti. Dia di luar garis. Jaham bin Safwan. Yang kelompoknya namanya Jahmiyah. Jaham bin Safwan ini imamnya kelompok Jahmiyah yang pada akhir hayatnya dia itu dihukum mati. Dihukum mati wasuliba, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam. Jaham bin Safwan ini pada akhir hayatnya selama 40 hari dia tidak solat. 40 hari dia tidak solat. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak salat? Saya lagi proses meneliti apakah Tuhan itu ada atau tidak. Di selama proses ini, saya sementara non-aktif salat. Jaham bin Safwan. Sementara ambil cuti tugas dari proses penelitian. Tuhan ini apa atau tidak? Ada atau tidak? Ini Jaham bin Safwan. Maka kemudian setelah 40 hari dia meninggalkan salat. Pada akhirnya diputuskan dia untuk dihukum mati, dan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi bentuknya itu seperti disalib. Ini Jaham bin Safwan. Jadi hanya beliau saja yang mengatakan tidak kekal neraka. Tapi entah kenapa, seperti saya katakan tadi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan demikian. Demikianlah ulama ketika beristihad, bisa saja benar, bisa saja salah. Nah, kita lanjutkan. Kata Imam As-Subki, waqad naqala Abu Muhammad Ibnu Hazmin al-ijma' ala dhalika. Ibnu Hazmin telah mengatakan ijma', wa anna man khalafahu kafirun bi ijma'. Barang siapa yang melawan ijma' ini, barang siapa yang mengatakan surga dan neraka tidak kekal, kafara bi ijma', telah kufur melawan ijma'. Wala syakka fi dhalika fa innahu ma'lumun min ad-din bid-darurah wa tawaradatil adillatu alaihi. Karena ini persoalan surga dan neraka, kekal surga dan neraka, bagian daripada al-umur al-ma'lum bid-din bid-darurah, sesuatu yang sudah maklum, semua orang Islam sudah paham. Seperti solat, wajib atau tidak? Solat 5 waktu. Maklum bid-din bid-darurah. Semua umat Islam sudah paham itu. Apa dalilnya? Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang yang kufur, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal dalam neraka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kekal dalam neraka. Tapi mereka mengatakan begini, maka agak aneh sedikit ini pendapatnya. Mengatakan begini, maksud kekal mereka dalam neraka itu selama neraka masih ada. Kalau neraka tidak ada lagi, maka mereka tidak kekal lagi. Itu pembahasan seperti itu. Kata mereka seperti itu. Jadi maksud kekal selama neraka ada. Di
Bisa enggak Anda paham? Kerana kekal dalam rumah selama rumahnya mentang tidak. Bisa dikatakan kekal enggak seperti itu? Anda bisa dikatakan kekal. Yang namanya kekal tanpa batas, tidak ada akhir. Itu namanya kekal. Jadi kalau kita katakan penghuni neraka akan kekal dalam neraka selama neraka ada, itu ahli bahasa akan protes. Kalau begitu persoalannya, jangan bilang kekal. Bilang saja Anda akan terus dalam neraka selama neraka ada. Jangan bilang kekal. Karena kalau ketika Anda katakan Anda kekal selama neraka ada, berarti kan kekal. Baru betul Anda kekal selama neraka. Anda kekal karena neraka kekal itu baru betul di segi bahasa. Nah, banyak dalil-dalil yang lain. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Berhubung sudah masuk waktu Isya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.